Halo Pak, Hai, kemana nih? aku lagi di KBP. Lagi mau lihat showing unit Nila Patmi, Bit. Nah, Oh, Nila Patmi. iya, Nila Rumahnya yang Patmi. mana Pak? Rumahnya yang ini deh, Bit. Nah, ini dia rumahnya. Jadi, Nila Patmi itu salah satu rumah favorit di Kota Baru Parahyangan yang punya dimensi luas yang cukup besar, ya. Jadi Nila Patmi sendiri punya luas tanah 290 meter persegi dan bangunannya 265 persegi. Sedangkan dimensinya sendiri lebarnya itu 11,6 meter dan panjang ke dalamnya itu 25 meter. Jadi cukup luas ya. Nah, untuk desainnya sendiri Nila Patmi itu punya konsep modern, minimalis dengan sedikit sentuhan industrial ya. Jadi kalau kalian perhatikan sudah ada detail kuadra yang modern ya, dan juga ada bingkai yang terbuat dari besi WF ya, yang menjadikan Nila Patmi ini punya konsep modern sekaligus juga industrial ya. Wah, gede banget ya Pak rumahnya. Iya dong, gede banget. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Oke, nah di depan sini sudah ada area carport yang bisa muat 2 mobil ya. Bahannya sendiri ini keramik yang bermotifkan batu, dan carport ini juga punya area trotoarnya yang cukup besar ya, cukup besar. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian punya mobil 2, udah gitu masih ada tamu yang datang ke sini, 2 mobil tuh masih bisa dijajarkan di bagian trotoar depan ya. Jadi area carportnya itu bisa muat 2 bahkan sampai 4 mobil. Wah, Ya. Luas ya. mantap banget ini Pak untuk Oke, nah penyimpanan mobilnya. banyak besar banget kan? Iya, Pak. Oke, iya bener. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam ya, di area sini sudah ada satu area taman yang cukup besar dan cantik ya. Oke, nah sekarang gimana? Menurut Abid gimana? Bagus nggak rumahnya? Bagus banget Pak. Jadi penasaran aku sama isi Oke, dalamnya. penasaran kan? Oke, yuk aku tunjukkan isinya ya. Yuk, mari. Nah, ini adalah area terasnya ya. Tidak terlalu besar tapi nyaman ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Nah, pintunya sendiri ini sangat besar ya. Floor to ceiling ya, floor to ceiling, dan sudah dilengkapi dengan smart door lock ya. Jadi memberikan kesan modern. Oke. Nah, begitu masuk ke dalam rumahnya sendiri, ini aku sangat suka banget dengan layoutnya nih, Bit ya. Oke. Nah, di sebelah sini sudah ada satu area yang semi outdoor ya, semi outdoor, yang bisa difungsikan sebagai taman di dalam atau bahkan bisa juga dijadikan garasi ya. Kenapa? Karena sudah disiapkan pintu besi yang digeser ini ya. Jadi pintu geser ini bisa dibuka semuanya dan mobil bisa masuk ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke di sebelah sini ada satu tangga ya, tangga yang menuju ke lantai 2 ke area service area. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sebelah sini ya, sebelah sini. Oke, nah di sebelah sini sendiri ada 2 pintu ya. Pintu ini adalah pintu kamar mandi lantai 1 ya. Nah, sedangkan di sebelahnya, pintu yang sebelahnya ini adalah satu ruangan ya, yang bisa difungsikan sebagai ruang kerja atau bahkan bisa juga difungsikan sebagai kamar tidur di lantai 1 ya. Jadi untuk teman-teman yang punya orang tua, si ruangan ini cocok banget
untuk dijadikan kamar tidur orang tua ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke area utamanya. Oke, nah sebelum kita ke area utamanya sendiri ya, di sebelah sini ada area terbuka ya, area terbuka yang bisa dibuat cantik menjadi taman dalam ya. Ini sudah dibuatkan tanaman yang didesain dengan menggunakan konsep vertical garden ya. Dan ini juga dipercantik dengan adanya deck dari kayu ya. Dan dilengkapi dengan kursi dan meja yang bisa difungsikan sebagai area untuk bersantai ya, atau bisa juga untuk dijadikan area menerima tamu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan utama dari lantai 1 Nila Padmi ya. Nah, ini dia ruangan utamanya. Oke. Mewah banget. Mewah ya. Oh, iya dong. Nah, untuk area utamanya sendiri ini terasa cukup luas ya. Cukup luas. Area utama ini bisa difungsikan sebagai living room ya, living room ya. Living room dan juga untuk dining area beserta dengan kitchen area-nya ya. Nah, di sini sudah ada dry kitchen-nya dan di sebelah sini, nah di sebelah sini ada wet kitchen ya, dengan island-nya yang minimalis tapi terasa begitu mewah ya. Nah, untuk area wet kitchen-nya sendiri ini sudah ada jendela ya, jendela kaca yang menghadap ke area depan ya, taman depan yang bisa difungsikan sebagai garasi tadi ya. Dan sedangkan ke sebelah sini ini juga ada satu pintu yang menuju ke koridor depan dan ke taman samping. Nah, oke. Nah, sekarang aku akan tunjukkan area yang istimewa dari lantai 1 Nila Padmi House ini ya. Nah, ini adalah area taman belakang yang bahkan bisa dijadikan area untuk kolam renang ya. Cukup luas, cukup panjang. Jadi kalau kalian mau berenang di sini, ini sudah sudah cukup memadai ya. Dan area kolam renang ini sendiri itu dilengkapi dengan teras yang cukup luas ya. Jadi di sini juga bisa dipakai untuk bisa duduk-duduk ya. Dan kalau misalnya diperhatikan, ternyata rumah Nila Padmi ini hampir dikelilingi oleh ruang-ruang terbuka ya. Nah, kalau diperhatikan sebelah sini juga masih terbuka. Dan area ini tuh bisa tembus sampai ke bagian depan rumah ya. Jadi Nila Padmi House ini adalah rumah yang sangat nyaman untuk dihuni ya. Kenapa? Karena selain desainnya itu bagus ya, konsepnya juga mempunyai jargon breathable house ya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di rumah ini, untuk masalah pencahayaan dan masalah sirkulasi udara itu sudah dijamin top banget ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sebelah sini ada satu area yang bisa digunakan untuk bersantai ya, duduk-duduk sambil ngopi-ngopi cantik sambil berenang ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke lantai 2, aku mau bilang kalau misalnya di area sini itu terasanya tuh begitu terang. Kenapa terang? Karena di hampir seluruh dindingnya itu terbuat dari kaca ya. Dan
kaca ini semuanya bisa dibuka, ya. Jadi kebayang kalau misalnya kalian tinggal di area sini, itu area utama ini kerasanya luas banget, ya. Bahkan ruangan ruangan utama ini terasa semakin luas, ya. Kenapa? Karena seolah-olah seperti bersatu dengan area yang belakang, ya. Karena ada bukaan jendela yang dari floor to ceiling yang seperti ini, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Yuk. Nah, untuk area tangganya sendiri ini juga terasa sangat nyaman, ya. Nah, kalau kita perhatikan dindingnya sendiri sudah dibalut dengan wallpaper dan di sebelah sini sudah dilapis dengan brown mirror, ya, sampai ke atapnya, ya. Oke, inilah lantai 2 dari Nila Padmi House, ya. Nah, di sini kita sudah ada satu area yang bisa digunakan untuk bisa santai-santai, baca buku, sambil ngopi gitu. Ini areanya tuh sangat menyenangkan, ya. Dan lebih istimewanya lagi, kalau ke arah sebelah sini ada satu balkon yang cukup luas, ya. Cukup luas dan bahkan menurut aku sih luas banget, ya. Dan ini terasa nyaman sekali untuk bisa digunakan sebagai tempat untuk duduk-duduk santai-santai, ngopi-ngopi, ngeteh. Ini cocok banget, ya. Dan dari balkon ini kita dimanjakan juga dengan pemandangan ke area samping, ya, area samping di mana kita bisa melihat taman yang ada di bawah, ya. Jadi untuk yang di lantai 2 pun kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di bawah, ya. Oke, nah sekarang aku akan tunjukkan area berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini sudah dihias dengan lemari, ya, yang bisa ditempatkan pajangan-pajangan kalian. Oke, nah sekarang kita lihat ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini sendiri ada 2 pintu, ya. Dan masing-masing pintu ini adalah pintu ke ruang tidur anak di lantai 2, ya. Sekarang kita lihat pintu yang pertama ini, ya. Dan inilah kamar tidur anak yang pertama yang di lantai 2, ya. Nah, kamar tidur anak di sini punya luasan yang cukup, ya, yang cukup luas. Dan kamarnya sendiri sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam, ya. Dan kalau kita perhatikan di sebelah sana itu ada jendela, ya, yang jendela dari kaca yang sangat besar, floor to ceiling lagi, ya, hampir floor to ceiling. Dan di balik jendela ini ada satu area balkon, ya, yang menghadap ke arah muka dari rumah ini, ya. Balkonnya sendiri cukup luas, ya, jadi bisa bisa digunakan untuk santai-santai juga atau bisa dihias dengan tanaman-tanaman favorit kalian. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya, ya. Nah, ini dia ruangan berikutnya. Ini juga masih kamar tidur anak, ya, beserta dengan kamar mandi di dalamnya. Dan luasannya juga kurang lebih sama dengan yang kamar tidur anak yang pertama. Hanya saja kamar tidur anak ini tidak ada fasilitas balkon, ya. Akan tetapi penerangan itu tetap maksimal karena adanya jendela yang super besar, ya. Oke, nah sekarang kita lihat ruangan berikutnya. Nah, berikutnya itu ruangan apa coba, Bit? Yang belum. Kamar tidur. Kamar tidur dua anak. nih. 2. Ada 3 sama yang di bawah mungkin. 3, yang di bawah juga yang Pak. kamar utama, ya. Oke, nah ini dia kamar utamanya. Tada. Wow, gede banget, Pak. Gede, iya. Gede banget dan punya desain yang elegan banget, ya. Elegan sekaligus mewah, ya. Jadi areanya sendiri cukup luas. Di sebelah sini sudah ditempatkan kasur yang
ukurannya besar ya, 2 kali 2 meter. Dan di sisi kiri kanannya sudah dilengkapi dengan nakas dan storage ya, storage dengan kacanya yang besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian sebelah sini. Ya. Kamar tidur utamanya sendiri ini punya pintu kaca yang bisa digeser ya. Jadi untuk sirkulasi udara udah pasti bagus ya. Kenapa? Begitu kan, begitu dibuka udah langsung semeriwing udara segar dari luar masuk ya. Dan istimewanya, walaupun bukaannya itu dari lantai sampai ke bagian ceiling ya, tapi masih dilengkapi dengan pengaman ya, pengaman nih, ke pengaman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak ya yang masih kecil, itu aman kalau ada di kamar tidur utama ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke ruangan mana lagi? Bit, coba kalau kamar tidur utama itu biasanya ada apa lagi? Kamar mandi dalam, Pak. Kamar mandi dalam, tepat sekali ya. Nah, masa sih kamar tidur anak aja sudah ada kamar mandi dalam? Nah, kamar tidur utama ini dilengkapi kamar mandi yang super spesial ya. Begitu kita mau masuk ke kamar mandi, kita akan melewati area untuk walk-in closet ya. Nah, di sini sudah ditempatkan area walk-in closetnya, bisa ditempatkan tas atau aksesori kalian ya. Nah, di sebelah sini juga ada lemari yang cukupan luas juga ya, bisa muat banyak ya. Dan di sebelah sini ada dressing table ya, yang cantik ya, yang cantik, dilengkapi juga dengan storage yang banyak ya, dan ada cermin yang besar sampai ke atapnya ya. Oke, nah sekarang kita ke kamar mandi utamanya. Nah, dan ini dia kamar mandi kamar utama Nila Padmi ya. Jadi di area tengah sini ada satu area wastafel ya, dengan cerminnya yang super besar, ada storage-nya juga di dalam ya. Dan kamar mandinya sendiri itu terpisah antara area kloset ya dengan area showernya ya. Nah, ini area showernya. Showernya sendiri sudah double shower ya, ada di sini dan ada juga di atas. Dan istimewanya, desain dari shower, bagi area showernya ini ada satu tembok dari glass block ya, dengan variasi bebatuan hias yang ada di bawah ya. Jadi kesannya kamar mandi di Nila Padmi ini seperti kamar mandi di hotel resort ya, seperti yang ada di Bali ya. Oke teman-teman, gimana? Rumahnya bagus kan? Nah, jika kalian ingin melihat rumah Nila Padmi, bisa hubungi saya Hari ya, atau agen C Property lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.